Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Kali ini kita bersama Akun Indonesia dalam Happy Mind Happy Life episode ke-7. Nah, sebentar ya teman-teman, harus ada yang saya ambil dulu. Oke, teman-teman, jadi apa sih Akun Indonesia? Mungkin teman-teman sudah ada yang searching di Google atau mungkin sudah. Halo, ini sudah terhubung dengan Mbak Wulan. Halo. Halo, halo, Oke, halo. sekarang Ya, ada yang gabung lagi kok sama Atta. ya. Halo, Kenapa ada. aku? Nah, suaramu tuh timbul tenggelam. Iya. Tapi nggak apa-apa. Sepertinya pada dengar. Gimana? Iya, Mbak mungkin bisa jelasin sedikit produk-produk Akuna itu apa aja? Kalau aku sih makainya kan sabun muka, terus sunflower, terus apa lagi ya? Bisa dijelasin nggak apa aja produk yang sudah dihasilkan oleh Akuna? Produk kita sih macam-macam. Karena pada dasarnya kami ada itu untuk berbagi. Kalau produk dasar sih head to toe. Dari rambut, wajah, badan, tapi juga banyak yang dibuatkan khusus, misalnya orang-orang dengan kebutuhan khusus seperti autoimun, psoriasis, gitu-gitu, mereka minta dibuatkan khusus. Nah, jadi kalau dibilang apa saja yang sudah kami buat, banyak. Sudah hitung, kami sudah membuat sekitar 87 varian produk. Dia tidak semuanya ada di Tokopedia atau Shopee atau toko Akuna di Jogja atau di Jakarta, ya karena banyak yang hanya pesanan khusus untuk gitu sih, ada banyak. Oke, teman-teman silahkan bertanya ya, mumpung di sini ada owner dari Akuna Indonesia. Mbak, katanya produk Ya, Akuna ini aman, aman ya. Maksudnya aman itu apa, Mbak? maksudnya aman itu resikonya jauh lebih kecil daripada benefit. Itu definisi dari amannya, bukan cuma amannya Akuna sih, itu definisi aman untuk dunia kosmetik dan perawatan tubuh Mm-mm. gitu. Jadi kan produk Akuna Tadi itu tanpa paraben, ya, sulfat. Emang kalau kita pakai itu efeknya apa sih? kalau paraben itu kan jelas dia sudah, paraben itu kalau dipakai terlalu banyak dia itu bisa mimicking estrogen. Jadi meniru sifat-sifatnya estrogen. Jadi nah ketika uh, estrogen dalam tubuh terutama perempuan ya, laki-laki nggak punya estrogen, jadi ketika lotion yang kita pakai itu meniru sifat-sifat dari estrogen, maka tubuh kita mendeteksi terlalu banyak estrogen, itu yang kemudian memicu adanya kanker payudara, Hmm. kanker kulit ya, dan penyakit-penyakit lain. Walaupun kecil kemungkinan, cuman kan kalau bisa dihindari maka lebih bagus ya. Itu Betul, paraben. betul. Kalau sulfat sebetulnya tidak berbahaya loh sebenarnya, karena itu juga belum terbukti apakah dia bisa menyebabkan kanker atau tidak. Ya. Cuman yang pasti sulfat itu tidak biodegradable. Jadi susah untuk diurai oleh lingkungan kita tanpa pengolahan khusus. Jadi ya kami memilih kalau bisa tanpa sulfat, ya lebih baik gitu. Gitu ya. Heeh. Terus untuk pengolahannya sendiri, Mbak, apakah melibatkan orang eh, banyak gitu kah? Atau mungkin cuma Mbak Wulan sama Dina yang bikin? Gimana Mbak? Bisa diceritain dulu proses dari produksinya Akuna itu sendiri? Modelnya kan kami bermitra. Kalau dari tim inti Akuna itu sendiri, kami ada 7 orang. Salah satunya baru saja lulus kemarin jadi sarjana desain. Jenny tadi dia join, tapi sekarang sepertinya
udah kabur. Ah, kita juga punya banyak mitra. Jadi misalnya kita punya mitra dari Labuan Bajo. Jadi mereka menanam kemiri dan coklat. Terus kami juga punya mitra petani di Purwakarta yang juga menanam tekstil. Di Karanganyar juga ada, Solo. Jadi kalau dibilang ya banyak ya yang berkarya, jelas bukan cuma saya dan Dina, nggak akan selesai juga. Iya, iya, iya. Terus ini pertanyaannya untuk Mbak Wulan dan juga Akuna ya. Ya. Ya, Mbak, ini aku baca karena nggak pakai paraben, sulfat dan lain sebagainya, terus make lilin lebah. Aku tertarik banget nih sama lilin lebah. Itu istimewanya apa sih? Lilin lebah sebetulnya tidak bisa menggantikan paraben, yaitu dua hal yang berbeda. Jadi paraben itu adalah pengawet, sedangkan lilin lebah itu wax. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Kegunaan lilin lebah itu untuk memadatkan. Jadi misalnya kita mau bikin krim, kita mau bikin balm, nah itu salah satu cara yang paling mudah, paling hemat, ya pakai lilin lebah tadi. Ya, jadi ya beda sama paraben. Kalau paraben itu misalnya kita mau bikin lotion biar nggak jamuran, maka kita kasih paraben. Itu beda, beda. Tapi tetap ada kadaluarsanya, terus cara untuk merawatnya biar mungkin apa ya? Aku pernah pakai. Iya. Jadi di suhu tertentu gitu harus nyimpennya harus pintar di suhu tertentu gitu, ya nggak sih? Betul. Jadi kalau dalam kondisi normal suhu ruang, beberapa produk yang banyak mengandung air biasanya akan cepat rusak. Jadi dia harus disimpan di suhu dingin, misalnya AC atau kulkas itu akan lebih awet. Tapi kalau dia tidak banyak mengandung air, misal seperti balm, itu sih sampai bertahun-tahun juga nggak apa-apa. Jadi kayak kita punya leather balm, kita punya sun protector balm itu mau bertahun-tahun juga is okay, nggak apa-apa. Kalau untuk aromanya sendiri? Aromanya itu memang murni ya Mbak, untuk nggak ada tambahan apa-apa, memang natural ya? Atau aromanya kami ada pakai essential oil. Ada essential oil, sometimes kita juga add fragrance karena ada beberapa customer yang menghendaki misalnya wanginya bubble gum. Nggak ada essential oil yang baunya bubble gum. Cuman yang apa-apa, maksudnya karena prinsipnya kami adalah perawatan tubuh bisa dinikmati. Jadi kalau memang kenikmatanmu adalah dengan mengoleskan lotion berbau bubblegum, then it's okay. Selama fragrance yang digunakan itu tidak mengandung talatis. Talatis itu adalah salah satu pelarut yang digunakan pada saat pembuatan fragrance essential oil yang berbahaya untuk tubuh. Jadi selama tidak mengandung itu, maka fragrance pun sebenarnya aman. Gitu. Apa nih Mbak keinginan untuk bikin apa lagi yang belum terlaksana nih dari Akuna nih? Saat ini kita belum terlaksana bikin kelas online, jadi kami masih utuh. Ya, mau bikin kelas online ya? Rencana mau bikin kelas online, cuman kami memang tidak mau kalau kelas online itu hanya sporadis. Jadi kami sih saat ini lagi bikin silabusnya ya, jadi kayak kurikulumnya jadi berkepanjangan. Jadi sustainable, nggak sporadis, sekarang ada, besok ada, gitu-gitulah. Kenapa sih Mbak bikin kelas online? Kenapa harus ngasih rahasianya Akuna gitu ke orang banyak? Kan biasanya kalau orang pelit ilmu gitu ya udah dipakai sendiri aja, ngapain ngasih ke orang lain gitu. Soalnya bikin apa ya, etnobotani itu kayak bikin cola. Jadi resepnya sama, beda orang bikin beda rasanya. Sabun padat pun juga gitu. Itu kelihatan banget misalnya dalam satu kelas 2 orang bikin bareng sebelah-sebelahan. Bahannya sama, startnya sama, toolsnya sama, gurunya sama, di depan situ juga, hasilnya pasti berbeda.
Iya, iya, iya. Kepadatannya, kehalusannya itu pasti berbeda. Jadi ya nggak apa sih, tidak ada yang dikhawatirkan lah. Oh gitu ya. Gitu. Udah udah banyak ya Mbak ngikutin, banyak yang sudah ikut kelas Akuna ya? Berapa banyak Mbak Iya, yang udah? sudah banyak sekali ya. saya saya sih nggak hafal. Kalau mau tanya jumlah murid mungkin lebih ke Dina karena yang urusan kelas Dina. Cuman ya sebelum pandemi ini kan kami rutin setidaknya sebulan sekali ada kelas di luar kelas-kelas yang kita dipanggil sebagai tamu misalnya ke keluar kota. Jadi ya lumayan quite a lot quite a lot Mm-mm. gitu. Oke, Ya. ya teman-teman silakan yang punya pertanyaan nih dari Safiran tadi mau nanya tentang kelas-kelas online lagi nih Mbak Safiran ini. Kayaknya sudah familiar sama Akuna juga ya. Ditunggu kelas online, ditunggu soalnya kita lagi bikin, ya itu dia, kita lagi bikin silabusnya. Dan kita juga masih mempertimbangkan mau pakai apa ya, mau pakai WA group call atau mau pakai Zoom atau mau pakai YouTube, kita masih kita bincangkan. Iya. Terus untuk Gitu. bahan-bahannya sendiri Mbak, bahan-bahannya sendiri nanti dari Akuna nanti ngasih ke teman-teman yang ikut kelas online atau bagaimana? Atau emang cuman Jadi kelasnya aja gitu ya? enggak, rencana kita akan jual package. Jadi misalnya sabun, kalau sabun padat maka kita akan jual package. Terus untuk peserta yang tertarik, dia bisa membeli package itu. Nah, di package itu nanti akan tercantum entah itu dia jadwal online atau mungkin dia invitation to Zoom. Jadi untuk yang beli package itu dia akan punya akses untuk mengakses video kami atau mungkin juga atau live video kami. Jadi ya seperti itu yang masih kami bincangkan saat ini. Ya, Mbak tadi bilang ya, kenapa kulit wajah yang berminyak justru dikasih oil gitu? Aku juga kan pakai Iya, sunflower oil, belum nemu jawabannya. Silakan Mbak Wulan. jadi kulit kita itu kalau kering dia pasti akan membentuk sebum sendiri. Jadi sebelum dia membentuk sebumnya sendiri, lembabkanlah. Jadi misalnya kalau saya habis cuci muka, keringkan dengan handuk, lalu pakailah oil itu. Cara pakainya juga yang nggak usah lebay. Jadi kadang-kadang orang langsung ditetesin ke wajah. Maksudnya ya muka kita bukan penggorengan, jangan ditetesi minyak. Jadi tetesin aja 2 tetes pipet itu ke telapak tangan, tetesin bersih Iya. tadi telapak tangan ya. Tetesin lalu kita gosok dulu sampai hangat, baru diratakan di wajah. Kenapa harus hangat? Jadi kalau para yogis yogi pasti tahu. Jadi ketika dalam kondisi tangan kita digosokkan dan hangat, itu energi baik akan terkumpul di tangan. Dan ketika kita gunakan kepada wajah, selain minyak itu akan lebih mudah masuk ke pori, kita juga memberikan energi yang baik terhadap wajah kita. Jadinya ya wajah kita akan sehat. Seperti itu. Ini ada yang tanya Mbak. Ya. Aku punya kemirisan protektor yang packagingnya bulat lucu. Aku juga punya tuh. Aluminium kah itu ngaruh di produknya nggak Mbak? Gitu dari Dian Kris. Kalau balm, kayaknya kalau packagingnya aluminium itu berarti dia balm. Kalau balm itu nggak ada masalah karena dia hanya minyak. Isinya minyak dan beeswax. Jadi dia mau dikemas di aluminium kah, mau dikemas di dalam kaleng kah, dia tidak terpengaruh. Kecuali kalau yang liquid. Jadi kan ada ya, kita punya sun protector yang lotion. Dulu Herlina pernah beli deh di zaman FKY. Iya. Nah, kalau yang dia bahannya lotion dengan campuran air, pakai aluminium atau pakai tin pasti berkarat. Itu pasti akan berkarat. Jadi kalau untuk yang lotion emulsi biasanya kemasan kami glass.
Atau kalau diminta khusus ya kami tempatkan di plastik. Sedikit mungkin kita pakai plastik, cuman tetap ada request minta pakai plastik. Biasanya mereka dari tempat yang jauh, ngirimnya jauh, atau kalau enggak mereka mau hemat ongkir, itu juga banyak. Jadi yang nggak usah pakai gelas deh mbak, karena ini berat banget, aku bayar ongkirnya mahal. Nah itu juga ada. Jadi ya nggak Mbak, apa-apa. iya. Kalau untuk dapetin hasilnya itu udah bisa kelihatan berapa lama sih? Tergantung apa yang mau dihasilkan. kalau kalau Misalkan misalnya berjerawat gitu. Kayak Mbak Wulan dulu berapa lama? oh, kalau aku lama, karena aku parah ya. Cuman kalau dia belum parah, ini ada anak tetanggaku, dia ABG. Nah, itu belum terlalu parah, tapi sudah muncul beberapa. Dalam pemakaian belum 3 bulan ya, sekitar 2 bulan. Jadi ketika awal-awal pandemi, dia mulai rajin pakai charcoal face cream kami. Terus lucunya dia untuk olesan wajahnya dia pakai yang antibakterial balm atau mungkin umum taunya itu deodoran, tapi kan saya bilang sama dia ini antibakterial. Jadi kalau kamu males bawa banyak karena dia anak kos, bawa ini aja, bisa dipakai di ketek, bisa diolesin di jerawat. 2 bulan jerawatnya kering. Sekarang tinggal bekas-bekasnya aja dan gak muncul jerawat lagi. Baru dulu ya, mulai pandemi. Mulai awal-awal pandemi sampai sekarang. Iya. Oke, ini udah banyak yang datang, Mbak. Mungkin aku nanya lagi. Kalau udah pakai produknya Akuna, kita sebaiknya masih boleh nggak pakai produk selain Akuna gitu? Misal kita perawatan di mana, terus kita match sama itu, boleh nggak? Monggo, silahkan, nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang orang itu lucu. Jadi waktu itu pernah, jadi kita harus tahu ya. Jadi misalnya ini moisturizer. Kalau pakai moisturizer ya satu moisturizer aja. Jangan terus misalnya saya pakai oil serum dari Akuna, sebelumnya saya pakai moisturizer ini. Ya nanti kulitnya akan over moist. Jadi jadi pilih salah satu aja. Jadi jangan sampai kita udah pakai moisturizer di double moisturizer yang lain lagi hanya karena mereknya berbeda. Karena fungsinya sama. Jadi ya salah satu aja. Cuman nggak apa-apa misalnya dia pakai oil serumnya Akuna sebagai pelembab. Lalu dia pakai alas bedak merek apa gitu yang lain. Silahkan, atau sabunnya dia cocok pakai yang apa, nggak apa-apa. Bahkan untuk shampoo, untuk perawatan rambut kita biar nggak rontok gitu kan, saya menyarankan untuk pakai ganti-ganti shampoo asam dan shampoo basah. Kalau mau beli shampoo asamnya Akuna bagus, dia memang lebih bagus karena dia tanpa sulfat, tanpa campuran macam-macam, cuman mahal. Jadi saya beneran mahal. Jadi bahkan itu untuk produk rambut itu bahkan saya sendiri pun juga hanya pakai kalau ada sisaan kadang-kadang. Oh ya? Jadi iya. Kenapa bisa mahal gitu sih, Mbak? Kenapa bisa mahal? Produknya emang susah cari gitu bahannya? Lah sekarang kan minyak mahal. Oh gitu. Minyak yang paling murah itu minyak palm, minyak goreng. Apa mau saya bikinin shampoo dari minyak goreng? Kan nggak mau juga kan? Pasti kan yang bagus lah kemiri, proteinnya tinggi. Minyak kemiri itu harga 1 liternya mungkin sekitar 200 sampai 300 ribu. Segitu kan. Nah tapi memang bagus. Tapi untuk menghemat biasanya saya sarankan untuk sehari-hari pakai shampoo komersial biasa aja, karena shampoo komersial pasti asam. Lalu sekitar, kalau saya selama setiap hari, jadi setiap hari Minggu saya break rutin pakai shampoo basah. Nah shampoo basahnya gitu. Ini aja yang bisa pakai Akuna. Iya, itu benar-benar cut cost. Nah kalau udah shampoo basah itu memang harus diikuti sama acidic hair rinse. Dan acidic hair rinse atau tinctur atau lemon atau jeruk nipis itu tidak bisa menggantikan conditioner. Jadi itu yang orang banyak sekali tanya. Itu dari 2 hal yang berbeda. Nah, setelah pakai shampoo basah, rambut kita jadi basah, kita balanskan lagi pakai tincture atau acidic hair rinse atau lemon. Jadi nanti rambutnya terus jadi lembut, pH-nya kembali balance, baru dilapisi pakai conditioner. Jadi nggak tangled, rambut itu nggak yang saling
apa ya, kusut. Nah, itu pasti bagus. Kenapa? Sebentar, kok saya nggak dengar? Menit lagi kita habis itu kita closing. Ya, sambil nunggu teman-teman Ya. yang mau apa bertanya gitu ya. Mbak, kalau Akuna sendiri yang untuk deodoran udah ada, untuk rambut sudah ada. Udah lengkap dong. Iya, untuk perawatan, iya. Kami memang tidak bikin makeup tapi ya, jadi waktu itu kami pernah bikin kelas lipstick. Cuma terus ada yang tanya, kalau beli aja bisa nggak? Oh nggak, saya nggak, kita nggak bikin, karena nanti terus repot ya. Kalau sampai ke apa namanya korektif, jadi kayak makeup gitu kan, kita harus punya banyak warna, kita harus punya banyak pigmen. Nah itu yang Dina kemarin pikir udahlah, kalau kosmetik, kalau lipstick udah banyak yang bikin, jadi biarin mereka aja. Gitu Mbak Dek. Apalagi? Oke. Mbak, sampai ada yang misalnya ekspor gitu nggak sih, Mbak? Menerima ini nggak dari misalnya luar gitu, udah mulai ini belum? Kami sempat sebelum pandemi kemarin ekspor minyak Tamanu ke Belgia, cuman memang lewat PT eksportir, jadi bukan kita sendiri yang ngurusin surat-suratnya, ya melalui mereka kita jual ke Belgia ada. Terus kalau untuk produk jadinya, seharusnya tahun ini kami berangkat ke mana kemarin namanya ya, mana Bratislava, Eropa Timur. Cuman karena pandemi jadi nggak jadi juga. Gitu. Kenapa? Kenapa? Untuk closing, Mbak, karena waktunya udah mau mendekati buka puasa nih di Jogja. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Mbak, untuk penutup aja. Stay safe, stay healthy deh. Mbak, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Iya, iya. Mbak, kalau mukanya normal aja perlu pakai skincare nggak? Perlu. Itu sama saya, karena gini ya, matahari itu merusak, air itu merusak. Bahkan kita cuci muka pun air itu pH-nya 7, sedangkan kulit muka itu pH sekitar 4,5 sampai 5. Jadi dengan membasuh muka saja itu ada efeknya terhadap kulit. Apalagi kita tropis, belum polusi, tetap harus. Lagi Mbak, kalau mau nanya ini apa nih Mbak? Kenapa harus menggunakan conditioner? Apakah boleh diganti dengan krim bat setiap mandi, setiap keramas ya? Ya, boleh. Boleh, karena conditioner dan krim bat itu sebenarnya bahan bakunya itu sama. Jadi itu isinya adalah surfaktan anionik yang gunanya mematahkan gelombang elektromagnetik rambut. Jadi ya boleh saja, mau pakai conditioner boleh, mau pakai krim bat juga boleh, mau pakai serum. Kami punya serum yang leave on, jadi tinggal disemprot setiap sesudah mandi, dan itu akan berguna, hasil akhirnya persis seperti conditioner. Oh iya. Okay. Buat yang buru-buru dan tidak sempat mandi lama, biasanya ibu-ibu dengan anak kecil. Kenapa? Ini mungkin ada yang ingin disampaikan, Mbak Wulan? Apa ya, stay safe, stay healthy aja sih, dan be happy. Oh, ada pertanyaan lagi. Aduh, iya ya. Apakah dari conditioner berpengaruh terhadap ketombe? Oh, enggak. Conditioner itu dipakainya di helai rambut, jadi jangan kena scalp. Karena guna dari conditioner itu adalah melapisi helai rambut agar tidak saling tangled, karena rambut kita itu punya gelombang elektromagnet yang kalau tidak dilapisi dia akan saling tarik-menarik, akhirnya kusut.
Kalau berpengaruh pada kerontokan mungkin, karena kan kusut ya, karena kusut mungkin terus kita paksa tarik atau kita apa, rontok mungkin. Tapi kalau kepada ketombe tidak, kecuali pakai conditionernya salah, jadi ditaruh di scalp, nah itu mungkin akan jadi ketombe. Tapi kalau dipakai secara umum di helai rambut, maka tidak apa. Ketombe itu karena scalp terlalu asam. Jadi terlalu asam itu bisa karena terus-terusan pakai shampoo komersial atau shampoo asam. Kebanyakan pakai shampoo asam. Shampoo-nya asam Akuna pun juga akan bisa muncul ketombe. Jadi terlalu asam scalp-nya, permasalahannya banyak. Ketombe, gatel, rontok, jerawat. Nah, itu akibat scalp terlalu asam. Keramas saja pakai basah, jadi break rutin. Nanti pasti berkurang. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Makasih Mbak Wulan. Oke, buat pertanyaan yang belum terjawab, Ya. DM aja. Ya, yang belum dijawab silakan DM dan nanti mungkin 3 pertanyaan terbaik akan diumumkan di Instagramnya Akuna Indonesia. Stay healthy, stay happy. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.